Assalamualaikum teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalin, saya Andarena Agusti Perwirani dengan NIM 2106338 akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, saya bakal menjelaskan pengertian dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen Follett dan Danim tahun 2010 mengartikan manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam hal ini, seorang manajer yang bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Syafruddin dan Nasution tahun 2014, manajemen adalah suatu proses yang memadukan sumber daya yang tidak berhubungan ke dalam seluruh sistem untuk pencapaian tujuan. Setelah itu ada pendidik. Nah, menurut Ahmadi 1977, pendidik ini sebagai peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa merasa aman, berkeyakinan bahwa kecakapan prestasi yang dicapai mendapat penghargaan dan perhatian sehingga dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Sedangkan menurut Husnul Khotimah tahun 2008, pendidik ini secara sederhana adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu, pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Selanjutnya ada tenaga kependidikan. Menurut UU Sisdinas nomor 20 tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut PP nomor 2 tahun 1992, anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, setelah kita melihat beberapa pengertian manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan menurut beberapa ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah kegiatan yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, serta mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu dan mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis tenaga pendidik antara lain. Yang pertama ada guru, konselor, dosen, dan tutor. Selain jenis pendidik, ada juga nih beberapa jenis tenaga kependidikan. Antara lain, yang pertama itu ada tenaga struktural. Maksud dari tenaga struktural ini sendiri, orang yang menempati jabatan eksekutif dan bertanggung jawab langsung maupun tidak atas satuan pendidik itu sendiri. Yang kedua, itu ada tenaga fungsional, merupakan tenaga yang berada dalam jabatan yang bekerja atas keahlian akademis kependidikan. Dan yang terakhir itu ada tenaga kependidikan, merupakan tenaga kependidikan yang pekerjaannya itu mencakup atau lebih dituntut keahlian kecakapan teknis administratif. Nah, selanjutnya ada kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik berkewajiban memberikan contoh yang teladan bagi peserta didik, dan tenaga kependidikan itu sendiri menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Selanjutnya ada langkah-langkah atau bisa disebut sebagai tahapan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan sebuah kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk sekarang dan masa depan. Sebelum melakukan perencanaan, perlunya diadakan analisis pekerjaan, karena tahap perencanaan ini memerlukan informasi lengkap dan jelas mengenai pekerjaan atau tugas yang akan dijalankan dalam organisasi. Yang kedua itu ada pengadaan pegawai, merupakan sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga. Nah, pengadaan pegawai ini dilaksanakan untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan keinginan. Dalam pengadaan pegawai harus dilakukannya rekrutmen. Rekrutmen ini sebagai usaha dalam mencari pegawai yang memenuhi syarat atas spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada tahap pembinaan dan pengembangan pegawai, merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak perlu untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sambil berlatih atau
menggunakan pelayanan dan latihan. Yang keempat itu ada promosi dan mutasi. Yang dimaksud promosi ialah kegiatan menaikkan jabatan seorang individu. Setelah dilakukannya promosi, adanya mutasi dilakukan untuk mencapai tingkat kongruensi yang tinggi dan membantu personil supaya benar-benar siap secara fisik dan mentally dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kelima itu ada pemberhentian. Pemberhentian pegawai merupakan kegiatan yang menyebabkan pihak individu maupun organisasi akan terlepasnya dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja atau sebagai pegawai. Nah, dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah nih, sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu pemberhentian atas permohonan diri sendiri, pemberhentian oleh dinas ataupun pemerintah, dan yang terakhir itu ada pemberhentian sebab hal lainnya. Yang keenam itu ada kompensasi. Pemberian kompensasi adalah salah satu hal yang diberikan atau dijanjikan kepada pegawai sesuai peraturan penerima kompensasi itu sendiri. Nah, selain dalam bentuk gaji, dapat juga berupa tunjangan fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada penilaian tenaga kependidikan. Merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya serta mengukur potensi perkembangannya. Tibalah kita di penghujung penjelasan materi mengenai manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Kesimpulannya, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sebuah kegiatan penting nih yang harus dilakukan agar proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan lancar. Dan memanajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini sendiri tidak bisa sembarangan memanajemen nih teman-teman. Terdapat berbagai tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu terdiri dari perencanaan, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, pemberian kompensasi, dan yang terakhir itu ada penilaian tenaga kependidikan. Terdapat berbagai referensi yang saya pakai untuk menjelaskan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadinya. Sekian dari saya penjelasan mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Mohon maaf jika banyak salah kata dan saya harap teman-teman dapat mengerti nih dengan apa yang saya sudah paparkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.